Halo adik-adik. Nah, kita lanjutkan ya ke bagian yang terakhir untuk hakikat ilmu kimia. Itu adalah mengenai sifat dari metode ilmiah. Untuk sifat dari metode ilmiah ada 8. Pertama, itu adalah terbuka. Terbuka dalam artian di sini adalah dapat diakses oleh siapapun. Misal, kata kunci kita masukkan ke dalam Google, virus corona. Update virus corona per tanggal sekian. Itu nanti akan muncul datanya. Nah, yang seperti itu sifatnya terbuka. Lalu yang kedua, teruji. Ingat ya, teruji di sini telah melalui rangkaian metode ilmiah. Oke, kritis dan analitis. Ingat, untuk kritis dan analitis itu adalah suatu cara yang tepat. Caranya untuk mengidentifikasi metode penelitian apa yang digunakan dan memecahkan masalah yang ada. Itu maksud dari kritis analitis. Yang nomor 4, harus logis. Nggak mungkin kan berita-berita itu tidak bisa diterima oleh akal dan pikiran kita, maka harus logis. Meskipun banyak berita yang ditambahi hoax, gitu ya. Oke. Terus yang terakhir, objektif itu dapat dicontoh oleh siapapun. Misal abang membuat suatu jurnal penelitian, sudah. Nanti kamu boleh mencontohnya juga, tapi dimodifikasi sedikit. Oke, nomor 6. Ini adalah konseptual, empiris, dan yang terakhir harus efisien. Efisien ini yang terpenting, baik dari waktu, uang, dan tenaga. Jadi kalau dia tidak logis dalam efisiensi waktunya, penggunaannya, dan sumber dananya, maka itu tidak bisa dijalankan. Oke ya. Nah, tidak lengkap kalau kita tadi sudah membahas teori, tidak ada soalnya. Oke, langsung nih ya, kita masuki soal yang pertama. Di sini sudah abang tuliskan, langsung kata kuncinya. Untuk kata kunci yang pertama, dari soal yang nomor 1, itu adalah kata kimia berasal dari bahasa Arab alkimia yang memiliki arti di awal tadi sudah abang jelaskan pertama kali, itu jawabannya adalah perubahan materi. B untuk nomor 1. Nomor 2, sudah sama-sama kita baca, prosedur ilmiah menggunakan berbagai prosedur empiris dan prosedur analitik dalam usaha mereka untuk memahami alam semesta. Makna dari kata prosedur di atas adalah ini. Empiris dan analitik. Maka jawaban yang tepat itu adalah proses ilmiah. D jawabannya. Nomor 3, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan lain-lainnya. Itu merupakan jawabannya yang paling tepat adalah B, ilmu kimia. Nomor 4, pertanyaan di sini dititik beratkan kepada perubahan kimia, berarti yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali lagi ke bentuk awalnya. Maka jawabannya adalah mercon yang meledak. Habis itu satu lagi adalah bensin yang sudah terbakar. Jadi optionnya adalah 2 dan 4, yang paling tepat di sini adalah B. Nomor 5, ciri dari reaksi kimia. Oke. Ya, tapi di sini di dalam soal dia pakai kata kecuali atau kata bukan. Maka yang paling tepat di sini adalah perubahan massa. Untuk nomor 6, yang menjadi penentu apakah pengetahuan itu bersifat ilmiah. Ingat, sifat ilmiah itu adalah sifat dari metode ilmiah. Nah, jawaban yang paling tepat di situ adalah A. Kenapa A? Lihat ya, kita baca dulu. Telah diuji kebenaran melalui metode ilmiah. Ingat, setiap kita melakukan research secara ilmiah harus melalui suatu proses metode ilmiah. Di luar dari itu tidak bisa kita gunakan research tersebut. Oke ya. Lalu nomor 7. Nomor 7 di situ metode ilmiah terdiri dari, tapi pakai kata bukan. Maka jawabannya itu adalah E. Kenapa E? Determinasi itu artinya adalah perbedaan. Gitu ya, tidak ada di dalam metode ilmiah. Nomor 9,
Berikut merupakan bentuk dari materi, kecuali. Berarti jawabannya adalah B, golongan. Dan nomor 10, dugaan awal dari metode ilmiah biasa disebut apa? Kalau kita datang ke dokter, diceklah kita berdasarkan dari apa yang sudah kita sampaikan keluhan kita terlebih dahulu, maka nanti dokter tersebut akan mendiagnosa. Nah, diagnosa itu dinyatakan sebagai hipotesa atau dugaan awal. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Satu soal nomor 8 sengaja Abang lompat, berarti untuk soal yang nomor 8 boleh kalian mengerjakannya sendiri. Ingat ya, jika nanti dalam mengerjakan soal ini sendiri kalian dapat kesulitan atau ada yang kurang kalian pahami, jangan lupa kontak Bible Talenta. Oke, nah baiklah, untuk hari ini sudah Abang jelaskan semua tentang hakikat dari ilmu kimia. Abang harap kalian mengulangi terus supaya bisa lebih paham lagi. Abang akhirilah pertemuan kita hari ini dengan salam Talenta Muda Indonesia.